طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Jangan tinggalkan ilmu sampai akhir hayat. Jangan tinggalkan mengambil ilmu. Qala al-Mu'afa an-Nahrawani fil Jalis as-Salih wa hakali ba'du bani al-Furat an rajulin minhum aw min ghairihim annahu kana bi hadrati Abi Ja'far at-Tabari rahimahullah qabla mautih wa tuwfiya ba'da sa'atin aw aqal minha faqabla an yamut dzukira lahu du'a an sayyidina Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma fastad'a mihbarah wa sahifa fakatabaha faqila lahu afi hadzal hal faqala yanbaghi lil insan an la yada'a iktibas al ilm hatta yamut. Al-Mu'afa an-Nahrawani berkata dalam kitab Al-Jalis as-Salih yang menceritakan kepadaku bahwa ada seseorang laki-laki yang berada di sisi Al-Imam Abu Ja'far at-Tabari rahimahullah. Menjelang wafatnya beliau, tidak lama setelah itu, sekitar 1 jam atau bahkan kurang, Al-Imam at-Tabari wafat. Sebelum wafat disebutkan kepada beliau sebuah doa yang diriwayatkan dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu. Maka Imam At-Tabari meminta tinta dan kertas lalu menuliskan doa tersebut. Orang-orang yang hadir berkata kepadanya, dalam keadaan seperti ini engkau masih menulis wahai Imam? Maka beliau menjawab, sudah seharusnya seseorang tidak meninggalkan mengambil ilmu sampai ia meninggal dunia. Seorang ulama besar, imam ahli tafsir, imam hadis, imam sejarah yang ilmunya sudah memenuhi dunia Islam. Di saat-saat terakhir hidupnya, bukan dunia yang ia cari, bukan pula pujian atau kedudukan. Yang ia lakukan hanyalah mencatat sebuah doa. Dan ketika orang heran dalam kondisi seperti ini masih menulis, beliau menjawab dengan kalimat yang sangat sederhana, namun mengguncang hati para penuntut ilmu. Apa yang beliau katakan? Seseorang manusia tidak pantas meninggalkan mengambil ilmu sampai ia wafat. Ilmu tidak mengenal usia. Inilah pesan besar dari Al-Imam At-Tabari. Ilmu tidak mengenal usia. Tidak ada istilah saya sudah tua, saya sudah alim, saya sudah cukup. Selama ruh masih di jasad, selama itu pula seorang mukmin adalah penuntut ilmu. Maziltu taliban. Abu Hasan bin Ahmad Baharul, beliau di dalam kitab Muhawarahnya, beliau mengatakan maziltu taliban. Selamanya saya santri. Inilah rendah hati para ulama besar. Al-Imam At-Tabari tidak berkata, aku sudah tahu doa itu. Padahal beliau imam besar umat. Inilah adab ilmu. Semakin tinggi ilmu, semakin merasa membutuhkan ilmu. Semakin tinggi ilmu, maka semakin dia merasa dirinya bodoh. Dan selalu akan membutuhkan ilmu. Ilmu sebagai amal penutup hidup. Sebagian orang menutup hidupnya dengan harta, jabatan, atau kenangan dunia. Al-Imam At-Tabari menutup hidupnya dengan menuntut ilmu. Dan inilah salah satu bentuk husnul khatimah. Kisah ini seakan menegur kita semua. Jika seseorang At-Tabari masih belajar menjelang wafat, lalu apa alasan kita untuk berhenti belajar? Padahal umur masih panjang dan badan masih kuat, otak masih cerdas, juga
orang tua masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk membiayai anak-anaknya. Ilmu bukan sekedar untuk hidup, karena ilmu bukan sekedar untuk hidup, tetapi untuk menemani kita hingga mati. Inilah pesan dari Al-Imam At-Tabari rahimahullah rahmatul abrar.